Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam acara Mendekap Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY, dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema memaknai keterbatasan di hadapan Tuhan. Suatu hari seorang pria menaiki tangga yang tinggi menuju sebuah menara. Dalam perjalanan menaiki tangga, si lilin kecil bertanya kepada si pria, "Kita hendak kemana, Pak?" Pria itu menjawab, "Kita akan naik lebih tinggi dan akan memberi petunjuk kepada kapal-kapal besar di tengah lautan yang luas." Lilin kecil itu terkejut. Ia bertanya, "Apa? Mana mungkin aku bisa memberi petunjuk kepada kapal-kapal besar dengan cahayaku yang sangat kecil? Kapal-kapal besar itu tidak akan bisa melihat cahayaku." Pria itu berkata, "Itu bukan urusan. Jika nyalamu memang kecil, biarlah. Yang harus engkau lakukan adalah tetap menyala, dan urusan selanjutnya adalah tugasmu." Tak lama sampailah mereka di puncak menara, di mana terdapat lampu yang sangat besar dengan cahaya pemantul yang tersedia di belakangnya. Pria itu menyalakan lampu besar dengan memakai nyala lemah si lilin kecil. Dalam sekejap, tempat itu memantulkan sinar yang terang benderang, sehingga kapal-kapal yang ada di tengah laut melihat cahayanya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita seringkali merasa diri kita tidak berbuat apa-apa. Kita merasa kita terbatas. Lantas yang kita lakukan adalah mengundurkan diri ketika kita diberi suatu tugas. Kita merasa diri tidak mampu. Dengan keberadaan dan keterbatasan kita, memang kita tidak akan sanggup melakukan sesuatu yang berarti, yang besar. Tetapi satu hal yang harus kita ingat adalah hidup kita ini seumpama lilin kecil yang ada di tangan Tuhan yang perkasa. Segala kemampuan dan keahlian kita hanya akan tetap seperti nyala lilin kecil jika kita tidak menaruh hidup kita di dalam tangan Tuhan. Tuhan ingin menggunakan kita menjadi alatnya dalam menampakkan kebaikan dan kebesarannya. Dengan cara ini, meskipun kita merasa kehadiran kita kurang berpengaruh, kita akan menemukan suatu hidup yang lebih baik. Tuhan sanggup menjadikan kita yang terbatas ini memiliki kemampuan untuk hidup lebih baik. Ibaratnya, nyala lilin kita yang kecil itu menjadi lebih besar dikala kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Untuk itu, kita mesti membuka diri kita kepada kehendak Tuhan. Kita mesti berani mengatakan kepada Tuhan, "Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu, Tuhan." Dengan cara ini, kita mau mengatakan bahwa dalam hidup ini kita tidak bekerja sendirian. Kita menjadi terbatas ini mampu melakukan hal-hal yang ajaib kalau kita bekerja bersama Tuhan. Mengapa?
orang sering mengalami kerisauan dalam hidup ini? Jawabnya adalah karena orang hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Semampu-mampunya manusia, kita pasti memiliki keterbatasan dalam hidup ini. Dalam kondisi seperti ini, kita mesti berani menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang menyelenggarakan hidup ini. Sebagai orang beriman, mari kita terus-menerus berusaha untuk menghidupi semangat penyerahan diri kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena kita manusia lemah dan terbatas. Kita hanya bisa hidup kalau kita mampu memberikan hidup kita kepada Tuhan. Caranya adalah dengan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, doa dan berkat-Ku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkat-Ku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.